Saudara, Badan Legislasi atau Balek DPR RI ngebut meloloskan undang-undang melawan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Tak seperti jelang Pilpres Februari lalu, masih teringat di benak kita semua saat DPR tak bergeming dengan putusan MK yang meloloskan putra sulung Joko Widodo melenggang jadi calon wakil presiden. Apakah revisi Undang-Undang Pilkada jadi akal-akalan Balek DPR untuk kembali menggelar karpet merah bakal calon kepala daerah tertentu atau menjegal partai politik tertentu mengusung calonnya? Kami akan membahasnya bersama ahli hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah yang tergabung dalam sambungan virtual dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR Randy Umboh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Herdi. Selamat pagi Mas. Ya, saya ke Bung Randy dulu. Kalau lihat Balek DPR saat ini bikin undang-undang tandingan putusan MK, apakah ini bentuk pembangkangan DPR menurut Anda? Kalau saya menganggapnya pembangkangan dan publik juga sepertinya memandang seperti. Kalau Anda bagaimana? Berarti DPR jadi Dewan Pembangkangan Rakyat dong? Ya. Tapi saya mulai begini, DPR Dewan Perwakilan Rakyat itu saat ini menurut saya sudah bermetamorfosis menjadi degradasi pikiran Republik. Oke. Republik sebagai res publicus atau public affair yang concern terhadap urusan publik, kini jadi bukan public affair lagi tapi political affair. Terjadi affair politik atau konspirasi politik dalam konteks ini. Oke. Dan per hari ini bermetamorfosis lagi. Jadi destruksi perasaan rakyat. Jadi dia menghancurkan perasaan rakyat. Oleh karena itu menurut kami apa yang terjadi kemarin itu dalam persidangan ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang sehari sebelumnya itu sangat terang dan telanjang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kita itu tidak pro terhadap konstitusi. Ya. Oleh karena itu ya betul semacam pembangkangan terhadap konstitusi atau undang-undang dasar. Ya. Misalnya dua argumentasi yang mendukung apa yang saya katakan tadi itu sederhana. Kita melihat dua konten atau substans terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 kemarin yang diadopsi oleh DPR kemarin dalam perubahan undang-undang dasar. Oke. Pertama, perubahan undang-undang pilkada maksud saya. Yang pertama soal umur kan, usia dan threshold pencalonan. Yang pertama, usia itu kan ini dagelan. Masa DPR itu mempertontonkan seolah-olah mereka kehilangan logika berpikir. Masa membenturkan dua putusan yang berbeda klasifikasinya. Satu putusan Mahkamah Agung, satu putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jelas di Undang-Undang Dasar kita bahwa kalau konteks Mahkamah Agung dia hanya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oke. Mahkamah Konstitusi menguji yang putusannya final dan mengikat undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya kan? Jadi lucu saya nonton itu dan semua rakyat Indonesia nonton bahwa anggota DPR bilang, kita pilih yang MA ya, putusan Mahkamah Agung ya, bukan MK. Padahal, ya kan? Ya. Semua daftar inventaris masalah yang kita lihat di perubahan undang-undang pilkada kemarin itu, kalau ada rujukan putusan Mahkamah Konstitusinya, misalnya dalam konteks DIM perubahan terkait dengan dari usulan pemerintah maunya DPR itu yang ini cuti aja, ya kan? Ya. Dalam pleno kemarin mereka bilang tidak boleh cuti, harus tetap mengundurkan diri waktu mencalonkan diri jadi kepala daerah. Karena apa? Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 2015. Di satu sisi, ya, ini kan paradoks. Ya. Ini yang kemudian disebut akal-akalan sebetulnya, yang juga harus dijawab sebenarnya pagi hari ini oleh anggota Dewan yang terhormat yang sudah kami undang sejak 1 hari yang lalu bahkan, Bapak-bapak dan juga saudara. Kita mencoba mengundang anggota Badan Legislasi DPR yang juga membahas rancangan undang-undang pilkada ini. Namun sampai detik ini belum ada respons dan kami terus berupaya untuk menghadirkan anggota DPR untuk menjawab segala keresahan dan tudingan. Memang ada tudingan bahwa ini semua akal-akalan begitu kurang lebih. Itu yang pertama tadi ya. Kedua 1 menit lagi. Tadi yang usia kan. Yang kedua terkait dengan threshold. Itu kan jelas. Itu juga diakali. Ya.
putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya jelas itu membatalkan atau menyatakan bahwa pasal 40 ayat 1 terkait threshold 20%, 25% itu kursi dan akumulasi suara dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam dasar hukum Mahkamah Konstitusi kita ada pasal 57 menyatakan bahwa materi, muatan, pasal, ayat dan atau bagian yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu pasal 57. Terima kasih. Ini kita menguji logika hukum semua pihak termasuk anggota dewan dan juga publik juga agar bisa diluruskan dalam logika hukum. Pemikiran logika hukum ini, Pak Herdi, saya mau tanya kalau tadi Bung Randy bilang MA itu menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan MK menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya. Nah, ini logika yang coba dibalik-balikan oleh anggota DPR. Bagaimana analisis Anda? Ya, yang pertama, kalau kita melihat otoritas atau kewenangannya jelas, kalau kemudian kita masih berpikir waras, maka semestinya kita menggunakan putusan MK, terutama yang 60 dan 70 itu sebagai rujukan. Kita tidak bisa melihat basis argumentasi yang cukup dan memadai dari anggota-anggota DPR dan pemerintah ya. Jadi betul yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya ini adalah upaya untuk bagaimana mengkooptasi kembali ketentuan peraturan perundang-undangan lewat revisi undang-undang pilkada demi kepentingan atau demi memuaskan syahwat politiknya saja. Ini kan sebenarnya seolah-olah menjadi dejavu ya, mengulang apa yang terjadi pada saat Pilpres kemarin. Ada semacam kartel politik yang mencoba melanggengkan kekuasaannya, tetapi dengan cara-cara kotor. Nah ini yang kembali kemudian dipertontonkan kepada publik, cara-cara kotor untuk bagaimana mencari celah, bagaimana mengakali aturan perundang-undangan untuk kepentingan politiknya sendiri atau kepentingan-kepentingan kelompoknya sendiri. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Randy tadi dengan menggunakan terminologi pembangkangan, sebenarnya bukan kata kami ya, itu kata MK sendiri. Ada satu putusan di MK, putusan nomor 98 tahun 2018, itu menyebutkan bahwa ketika putusan MK yang sifatnya final and binding itu diketuk palu, maka berlaku secara serta-merta atau erga omnes. Artinya, kalau kemudian putusan MK itu tidak dijalankan, maka MK sendiri menyebut itu sebagai bagian dari pembangkangan. Konsekuensinya apa? Menurut MK di dalam putusan itu, satu, tidak hanya bersifat ilegal, yang kedua, dia juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya ini semacam tidak hanya sekedar soal constitutional disobedience, pembangkangan terhadap konstitusi, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk penghinaan terhadap peradilan kita, penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, penghinaan terhadap konstitusi sama dengan menginjak-injak tidak hanya MK secara kelembagaan, tetapi juga penyusun undang-undang, founding parents kita, semua orang yang berturut serta memberikan semua segenap upaya dan tenaganya untuk membangun bangsa ini adalah sebuah penghinaan terhadap mereka. Kalau kemudian putusan MK ini tidak dijalankan oleh para pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Begitu. Baik, ini begitu viral juga begitu, ada seruan Pak Herdi, Bung Randy, bahwa ada darurat ya, keadaan darurat konstitusi dan demokrasi yang disuarakan oleh publik, baik di ranah media sosial maupun juga di ranah publik begitu kira-kira. Nah ini saya sih tidak menginginkan sebetulnya ini terjadi aksi besar-besaran 98, tapi sepertinya rakyat juga sudah jengah dengan kondisi-kondisi seperti ini. Pilpres lalu bahwa ada posisi pemerintah dan Presiden Joko Widodo yang bergeming sepertinya dengan adanya pada saat itu juga nilai akal-akalan ya putusan MK. Tapi sekarang juga malah responsnya seperti diam seribu bahasa. Responsnya juga mengambil langkah yang moderat sepertinya. Tapi kalau memang ini berpihak pada konstitusi, seharusnya pernyataan Presiden Joko Widodo juga tidak hanya menyatakan bahwa menghormati lembaga legislatif dan yudikatif, tapi lembaga yudikatif dalam hal ini MK. Bagaimana Anda melihat pernyataan, saya ke Bung Randy dulu, bagaimana pernyataan Presiden sejauh ini menyikapi putusan ataupun rumusan yang disebut akal-akalan DPR ini? Ya, saya dalam mengomentari itu kan kita ada rujukan historisnya kemarin 2024 pemilu kan, soal putusan 90 misalnya soal usia kan. Nah soal usia itu tidak disertai perubahan undang-undang. Nah soal pernyataan Presiden ya saya melihatnya bahwa memang ini sebenarnya ada kaitannya langsung dengan Presiden dalam
konteks perubahan undang-undang. Karena memang kemarin kan ketika putusan MK diputus, sehari setelahnya langsung diadakan agenda perubahan undang-undang yang katanya itu sudah lama diinisiasi oleh pemerintah. Tapi yang menjadi pernyataan publik adalah kenapa yang kemarin itu waktu usia kan dirubah oleh putusan 90 terkait pencalonan presiden itu tidak dilakukan perubahan undang-undang. Kenapa? Karena memang konstruksi undang-undang Mahkamah Konstitusi itu ada pasal 47 yang disebut tadi oleh pakar kita, itu kan berlaku saat dibacakan pada sidang pleno yang terbuka secara umum, pasal 47. Oleh karena itu sebenarnya tanpa diikuti oleh perubahan undang-undang sekalipun sebenarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi, materi, substansi, muatan atau bagian-bagian yang diputuskan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam pertimbangan hukumnya itu berlaku dan mengikat semua pihak termasuk KPU. Dan itu yang diterangkan dalam putusan 70 terkait dengan usia sebenarnya. Yang walaupun amar putusannya kemarin kan DPR bilang amar putusannya menolak. Padahal kalau kita baca satu kesatuan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, di situ jelaslah bahwa soal usia dan umur itu walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit pertimbangan Mahkamah Konstitusi tapi secara tafsir historis dan systematically itu sudah prakteknya bahwa yang dimaksud persyaratan itu pasti saat pencalonan proses dan bermuara pada penetapan pasangan calon dan itu berlaku semacam postulat itu kata Mahkamah. Postulat artinya sesuatu yang menjadi diketahui dan diterima oleh umum. Nah, kaitan dengan presiden tadi, saya rasa memang karena ini bersinggungan langsung dengan mungkin kepentingan-kepentingan apakah politik atau pemerintahan di akhir masa jabatan. Saya rasa begini, baiknya sebenarnya presiden kan menyelesaikan masa pemerintahnya dengan sangat baik sebenarnya. Tidak masuk pada wilayah-wilayah yang sifatnya tadi kan, sehingga mengomentari yang Pilpres kemarin lain, yang sekarang itu soal pilkada lain lagi. Tapi bahaya kita mengoreksi Raja Jawa ya kan, ini susah lagi kan. Ini lagi dibilang bahaya katanya kalau Raja Jawa sudah bertitah. Jadi ini bukan mengoreksi, tapi sebenarnya ini konstruksi berpikiran daripada kenegaraan kita. Hal yang sama saya tanyakan ke Pak Herdy. Bagaimana Anda mengomentari atau menganalisis apa yang terjadi, komentar yang diberikan pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres, pada saat itu sebelum Pilpres sekarang juga mengomentari rancangan undang-undang pilkada yang direvisi oleh DPR. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi politik, ketika Presiden sehari setelah setelah pembahasan panja balik DPR yang mengobok-obok dan seolah-olah mengambil posisi menolak atau membangkang putusan Mahkamah Konstitusi, kan yang muncul adalah pernyataan yang terlalu moderat, bahkan cenderung melegitimasi apa yang sedang dilakukan oleh DPR. Artinya sebenarnya itu tidak mengherankan karena secara langsung ada kepentingan yang juga mengakomodasi apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Kan pasal 40 itu setelah diuji di Mahkamah Agung kemudian kembali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya yang berkepentingan secara langsung kan ada anaknya Presiden kan. Kaisang dalam hal ini. Jadi kalau kemudian ada pernyataan Presiden termasuk juru bicaranya yang menyebutkan bahwa hormati semua lembaga, kalaupun ada masalah ketika revisi undang-undang dibawa ke MK dan lain sebagainya, maka sebenarnya kalau kita tangkap dalam psikologi politik tadi, ya pernyataan yang moderat bahkan cenderung melegitimasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah pernyataan yang sebenarnya tidak perlu kita herankan karena yang berkepentingan secara langsung terhadap putusan ini atau perubahan undang-undang pilkada ini adalah Presiden. Salah satunya Presiden ya. Ya, yang lainnya adalah barisan Presiden, ada Kim Plus dan lain sebagainya. Mereka yang berkepentingan terhadap bagaimana memblokade upaya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah berbicara soal Presiden juga nih Pak Herdy, ada juga yang menganalisis pengembalian aturan ambang batas 20% kursi DPRD ini akan diajukan melalui pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang mana ini bisa disahkan oleh Presiden. Loophole mana yang bisa, poin mana yang bisa menjadikan RUU ini disahkan kemudian ataupun MK ini dianulir ya, putusan MK ini sehingga menjadi Perpu? Ya, kalau kita berkaca pada pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu kemudian dibuatkan sebagai
alat untuk membangkang juga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau kita masih ingat betul putusan 91 2020 yang kemudian menyatakan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang inkonstitusional bersyarat, kan sebenarnya perintahnya adalah bagaimana memperbaiki secara formil pembentukan undang-undang itu. Tetapi yang terjadi adalah Presiden justru menawarkan Perpu sebagai alat untuk membangkang, sekali lagi, membangkang terhadap putusan MK itu. Nah, sekarang kalau kemudian opsinya muncul, kalau kemudian pintu masuk lewat revisi Undang-Undang Pilkada tidak bisa dijalankan, mungkin karena tekanan publik, ya harapannya begitu ya, mungkin karena tekanan publik atau pressure massa yang besar sehingga pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada itu urung dilakukan, bisa jadi opsi kemudian yang ditawarkan adalah Perpu. Cuma problemnya adalah lagi-lagi kita tidak bisa menemukan basis material atau alasan yang memadai kenapa Perpu itu mesti dibuat. Jadi tidak ada semacam kegentingan yang memaksa. Bahkan kalau logika hukum yang kita mau gunakan sebenarnya, putusan mahkamah, baik yang 60 ataupun yang 70, itu tinggal dieksekusi oleh penyelenggara kan. Teman-teman KPU tinggal mengadopsi putusan itu untuk kemudian dijalankan secara sungguh-sungguh. Tidak perlu ada pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, kan kacaunya di situ ya. Bahkan kalau kita baca kemarin pada saat pembahasan di Panja Balik itu, kalau kita mulai dari nol sebenarnya, tantangannya adalah apakah betul kalaupun revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan, itu hanya perkara soal ambang batas dan usia. Kan sebenarnya banyak yang lain. Cuma karena ini ada semacam upaya menghalalkan segala cara, karakter politik ini memang mengunci hanya kepada dua pembahasan itu, ambang batas dengan usia. Karena memang kepentingannya kan ada di situ. Sehingga yang lain sebenarnya kalau kita mau challenge, itu tidak dibahas sama sekali di dalam proses pembahasan di balik. Ini menandakan bahwa memang karakter politik ini sedang merencanakan bagaimana upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara kotor. Begitu, Ini saya tertarik dengan pernyataan Anda, kalimat Anda soal karakter politik. Ini memang jadi sorotan bahkan sebelum Pilpres juga ada karakter-karakter politik tertentu dari yang kita katakan bahkan beberapa kali dikatakan invisible hands katanya begitu. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa sebenarnya rakyat yang dikorbankan begitu, Bung Randy, bahwa saat ini kita ingin memilih begitu, termasuk saya ingin memilih sosok pemimpin daerah, termasuk di Jakarta begitu ya. Tapi sepertinya prosesnya begitu melelahkan, begitu tough, nanti balik lagi ke MK. Apa jalan keluarnya ini adalah civil society, kekuatan civil society yang seperti kita saksikan pagi hari ini, kebanyakan kekuatan mahasiswa kemudian terdorong kembali untuk protes atau bagaimana? Apakah ada cara lain untuk menyadarkan mereka-mereka ini? Saya akan tanyakan hal itu kepada Bung Randy, tapi jangan dijawab dulu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama. Sebelum kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan bahwa kami sudah berupaya untuk mengundang Badan Legislasi DPR RI untuk duduk bersama membicarakan hal ini, juga menanyakan apa alasan mereka para anggota Dewan yang terhormat di gedung DPR itu begitu ngebut begitu membahas rancangan undang-undang pilkada, revisi undang-undang pilkada, sehingga yang dikatakan menganulir putusan MK sebelumnya. Tapi belum mendapatkan respons dan kami terus berupaya untuk menghadirkan mereka pagi hari ini di forum diskusi kita pagi hari ini. Tadi saya sempat menyinggung Bung Randy, kalau dulu kita akan dihadapkan pada pilihan yang relatif mudah begitu ya untuk memilih calon-calon pemimpin kita begitu. Tapi hari-hari ini dimulai dari Pilpres kemarin, lalu sekarang Pilkada, sepertinya begitu sulit masyarakat atau publik ini mencoba memilih dengan tenang, berpikir dengan jernih, dengan drama-drama yang disampaikan para politisi, belum lagi juga lembaga hukum yang terlibat begitu. Ini kita menjadi bingung dan akhirnya civil society juga jengah dan muncullah aksi-aksi seperti yang pagi hari ini kita saksikan begitu sejak 1 malam yang lalu sebetulnya. Apakah cara-cara ini yang bisa menyadarkan mereka-mereka atau kan ada cara lain sebenarnya yang bisa menyadarkan mereka-mereka bahwa kita ini butuh untuk memilih calon pemimpin dengan tenang dan pikiran yang jernih begitu? Kira-kira dari kacamata pemilih. Ya dari kacamata kita ya pressure juga, public pressure itu penting. Jadi gerakan mahasiswa yang kita lihat, demo, demonstrasi dan sebagainya itu bagian dari sebenarnya kita mempengaruhi public policy, mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang diambil baik pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah, maupun dari pokoknya semua pihak lah penyelenggara negara ini. Oleh karena itu sebagai kan tekanan kan publik. Harus demikian, itu yang pertama. Penting, tapi yang kedua juga sebenarnya begini.
konstruksi dalam pendekatan konstruksi hukum ini yang kita bahas saat ini, maka JPPR memandang dalam kaitan voters education, kita wajib memberikan pendidikan publik kan kepada masyarakat. Tentu saja. Bahwa kenapa saya selalu kembali ke putusan MK, ya kan? Karena kita berangkat dari konstruksi hukum. Tadi konstruksi sosial politiknya, tekanan massa. Tapi konstruksi hukumnya, saya rasa jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya pasal yang putusan 70 ya soal usia itu, Mahkamah secara jelas dalam pertimbangan hukumnya mengatakan begini, apabila KPU ya, Komisi Pemilihan Umum, memerlukan teknis untuk menjalankan misalnya norma pasal 7 ayat 2 huruf E terkait usia minimal 25-30 itu, maka harus sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada dalam satu kesatuan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tidak boleh bertentangan. Seandainya bertentangan, ya karena sifat erga omnesnya kan berlaku saat dibacakan, itu kata MK ya, Mahkamah bukan saya nanti dibaca. Seandainya tidak, maka Mahkamah dengan kewenangannya berpotensi untuk menyatakan tidak sah persyaratan. Menganulir. Itu poin hukumnya. Oleh karena ini menyambung yang Pak Herdi tadi katakan, misalnya soal Kaisang. Saya tidak bicara soal Kaisang misalnya. Saya bicara soal katakanlah kapista. Ada seorang kapista, dia mau daftar calon bupati di suatu daerah yang umurnya belum 25. Dia nanti genap 25, supaya gampang 27 November 2024 ini. Nah, kapista ini karena putusan MK tadi kan, dia mengikat penyelenggara, mengikat peserta pemilihan, mengikat seluruh warga negara. Itu dalam konstruksi Mahkamah. Maka kapista ini yang mendaftar, belum 25. Jadi bupati, nanti dia 25-27 November, saat ditetapkan oleh KPU 22 September, maka dia berpotensi untuk digagalkan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan. Walaupun dia menang, udah capek-capek loh. Artinya keterpilihannya dianulir. Dianulir. Itu ada dalam teks putusan 70. Mahkamah Konstitusi yang barusan terkait batas minimal usia 25 dan 30 Artinya Anda mau mengatakan seperti ini. Kalau ini upaya ini kan dipaksakan begitu ya, terus sampai pemilihan berlangsung. Siapapun itu calonnya, mau calon tunggal pun. Makanya ketika dia sudah terpilih, sudah ditetapkan, MK kalau memang memandang ini tidak sesuai dengan aturan, dianulir saat itu juga. Iya, betul. Jadi yang saya maksudkan ini mengikat semua warga negara. Oleh karena itu fokus kita selalu bicara Kaisang calon gubernur. Ada warga negara yang lain yang saya contohkan tadi, kapista namanya ya kan, itu nanti berpotensi dibatalkan. Dia mengalami kerugian loh, kerugian konstitusional akibat pemberlakuan misalnya kebijakan terkait yang kemarin kan, 25 tahun, 30 tahun sejak pelantikan. Itu kan norma yang diubah. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, ya kan, secara jelas mengatakan batas atau cara kita mengukur batas usia itu, titik awalnya itu adalah saat proses pendaftaran sampai bermuara pada penetapan pasangan calon. Calon ya. Itu jelas sebenarnya. Pak Herdi, bagaimana Anda merespons perspektif Bung Randy ini? Ya, saya setuju. Ada dua catatan saya dari pernyataan Bung Randy ya. Satu, cara berpikir atau melihat putusan MK itu kan tidak bisa secara parsial. Betul yang dibilang tadi. Misalnya ketika kita melihat putusan 70 ya, kan yang disampaikan pada saat rapat panja balek kemarin disebut bahwa itu kan putusan yang menolak ya di dalam amar. Sementara ya ini sekaligus menyampaikan ya, saya bersedia menghibahkan kelas saya kalau kemudian anggota-anggota DPR dan pemerintah mau kuliah soal ini. Bahwa putusan tidak bisa dilepaskan antara amar dan pertimbangan hukum. Itu yang kerap kali kita sebut sebagai ratio decidendi. Kalau kita buka buku-buku hukum apapun, perspektif teori apapun, amar tidak boleh kita lepaskan dari pertimbangan hukum atau ratio decidendi itu. Nah, di dalam ratio decidendi itu kan jelas disampaikan oleh Mahkamah. Dalam perspektif historis, bahwa praktek selama ini, hitungan soal batasan usia itu dihitung pada saat penetapan pasangan calon, bukan pelantikan. Yang kedua, dalam konteks apa yang disebut MK sebagai batas penularan yang wajar, kalau kita kuliti kembali putusan Mahkamah Agung yang 23/2024, itu kan jelas, satu menguji PKPU yang 9/2020, sementara MK dalam kapasitas karena punya otoritas dan kewenangan menguji
konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka seharusnya kalau cara berpikirnya masih waras, maka yang kita gunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang 70 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bung Reni juga sempat menyinggung soal konsekuensi. Saya setuju itu. Kalau kita belajar misalnya praktek selama ini, Pilpres di 2019, Pilpres di 2024, ketika Ma'ruf Amin juga dipersoalkan, kalau teman-teman masih ingat ya, pada saat pencalonan, kan sempat diisukan bahwa Ma'ruf Amin juga masih terdaftar di satu badan usaha milik negara yang dipersoalkan di dalam pencalonan. Begitupun pada saat pendaftaran Kaisang di pemilu 2024 ini kan, itu juga dipersoalkan, dan kedua-duanya itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Soal kemudian diputus dikabulkan atau tidak itu urusan lain. Yang jelas pintu masuk itu ada. Nah, konsekuensinya kalau kemudian pembangkangan terus dilakukan, undang-undang atau revisi undang-undang pilkada disahkan, maka kekhawatiran saya, ya betul tadi, bukan hanya Kaisang, tapi semua warga negara yang kemudian mendaftar dengan mengikuti undang-undang versi proses pembangkangan yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka resikonya bisa saja kemudian dibatalkan ketika proses pilkada itu berlangsung. Dan itu MK sudah pernah melakukan itu, membatalkan yang bukan warga negara Indonesia, kan warga negara asing. Ya. Oke. Nah, selanjutnya begini, Bapak-bapak. Kalau mereka ini punya jalan ninja untuk menempuh caranya, mereka punya tujuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, apakah civil society juga salah jika punya jalan ninja untuk sama-sama mengingatkan mereka-mereka ini yang punya ambisi atau punya upaya untuk ya katakanlah memuluskan keinginannya mereka masing-masing secara politik. Yang kalau ada katakan tadi Pak Herdy sebagai karakter politik. Dari Pak Herdy dulu, bagaimana Pak Herdy melihat ini? Ya, kalau kita punya cara pandang yang proporsional, kalau kemudian pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang membangkang terhadap putusan MK itu, saya pikir hak yang sama juga dimiliki oleh publik secara luas ya. Publik juga bisa mendeklarasikan pembangkangan terhadap proses itu. Itu yang sering kita sebut sebagai civilian disobedience, pembangkangan sipil. Ya. Nah, modelnya bisa macam-macam. Di kami punya organisasi namanya Constitutional Administrative and Law Society, itu bahkan menegaskan bahwa salah satu model pembangkangan adalah proses pemboikotan terhadap pilkada nanti. Kan logikanya begini, sederhana gitu ya. Kalau kemudian proses pilkada itu dibangun dengan cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi, lantas buat apa pilkada itu dilakukan? Tentu legitimasinya tidak akan pernah dapat. Kedua, secara hukum, artinya kita menjalankan sebuah proses yang sama sekali tidak on the track dengan konstitusi. Kami punya kewajiban bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa kita punya hak yang sama untuk membangkang terhadap kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang tidak on the track dengan konstitusi. Saya pikir itu clear bahwa proses pembangkangan sipil itu bisa kita lakukan dengan cara bermacam-macam. Yang jelas, setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendeklarasikan sikapnya masing-masing. Begitu. Ya, mereka membangkang terhadap konstitusi, ya sipil juga membangkang terhadap apa yang mereka upayakan saat ini. Kira-kira begitu, Bung Randy, bagaimana? Ya, tapi memang menyisakan satu pertanyaan, seberapa kuat civil society kita? Oleh karena itu sebenarnya JPPR dalam kaitan kita ini sebagai jaringan pendidikan pemilih, kita menekan terus, misalnya DPR kan membuat undang-undang. Sebenarnya begini, revisi bisa dilakukan, nggak apa-apa dilakukan. Jadi kita sebenarnya revisi itu juga langkah konstitusional sebetulnya. Tapi harus sesuai dengan norma hukum. Apa itu? Ada putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya sebenarnya begini ya, kemarin udah jalan. Oke, jalan. Tapi harus bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitan pilkada ya. Iya. Karena kemarin yang diputus banyak. Jadi sebenarnya nggak masalah. Oke lah, udah dibahas. Yang lucunya dan ini paradoksial adalah yang dilakukan dalam konteks revisi kemarin kan itu langsung bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi Pak Herdy juga sebutkan dan saya sebut soal umur dia mengikut Mahkamah Agung. Padahal sudah kita tahu bahwa Mahkamah Agung kemarin yang diuji itu adalah PKPU, peraturan KPU terkait pencalonan, pasal 4. Yang memang di PKPU itu ada tambahnya, umur 25, 30 dan sebagainya, saat penetapan pasangan calon. Nah itu yang dinyatakan MA itu dirubah saat pelantikan. Tapi Mahkamah Konstitusi, walaupun dia berpendapat dalam pertimbangan hukum
Wah, itu saat pendaftaran sampai bermuara pada penetapan pasangan calon, MK pun, Mahkamah pun enggan dan segan untuk menaruh pada saat penetapan pasangan calon dalam norma undang-undang. Kenapa? Karena dia bilang ini nanti anomali loh. Anomali kenapa? Dalam semua konstruksi hukum kita yang namanya persyaratan yang menyangkut batas usia, oke, pertama open legal policy, yang kedua itu tidak pernah disebutkan pada saat pendaftaran atau pada saat penetapan pasangan calon. Misalnya calon presiden umurnya sekian. Itu sudah logika umum itu adalah saat mendaftar, verifikasi dan ditetapkan dia harus berumur sekian. Termasuk calon DPR, DPRD, DPD, itu sama. Makanya dia sebut anomali kalau mahkamah menyatakan umur itu nanti harus ditambahkan saat penetapan pasangan calon. Artinya dia menjaga konstruksi hukum itu sehingga benar harus begitu. Nah, yang ini meluruskan konstruksi hukum. Ya, kalau MK konstruksinya seperti itu. Oleh karena itu DPR misalnya sekarang kan tetapkan berdasarkan norma hukum. Jangan menabrak aturan. Nanti yang susah siapa? Yang sulit pertama KPU, penyelenggara. Pasti. Karena dalam pertimbangan hukum secara jelas menyatakan KPU itu harus mengikuti norma Mahkamah Konstitusi. Sekarang nanti ada begini. Ini ya, kalau terjadi misalnya sesuatu yang kita takutkan, keburukan bahwa Mahkamah Konstitusinya bilang A, undang-undang revisi hari ini misalnya kemarin hari ini memutuskan berbeda. KPU akan ikut yang mana? Itulah yang KPU membingungkan. akan ikut yang mana? Nah, sementara mereka kalau KPU ikut undang-undang kan, kemudian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, semua norma yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi itu jadi problematis nanti ke depan. Ada satu hal lagi yang menarik terakhir yang akan saya tanyakan kepada para narasumber saya. Ke Pak Herdi dulu. Pak Herdi, meskipun saat ini ada upaya dari DPR gitu ya merevisi Undang-Undang Pilkada dan kebut sekali akan segera disahkan revisi ini, tapi yang menarik adalah PDI Perjuangan sepertinya tetap akan mengusung calon-calon pemimpinnya di kepala-kepala daerah ini, calon-calon kepala daerah ini berdasarkan atau berbasis pada putusan MK. Apa yang terjadi saat ini dan bagaimana implikasinya, Pak Herdi? Ya, meskipun secara historis PDIP juga pernah melakukan hal yang sama ya ketika masih segaris dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi dalam hal ini gitu. Tetapi ya belum terlambat untuk sadar gitu ya, kembali pada jalan yang benar bahwa partai seperti PDIP hendaknya itu memang berdiri tegak di barisan paling depan bagaimana kembali menegakkan demokrasi yang sekarang sedang diobok-obok oleh pemerintah dan DPR. Jadi saya pikir kalau kemudian yang menjadi problem ada pada pembentuk undang-undang, maka tidak ada pilihan lain. Semua orang-orang yang masih punya kewarasan, masih menjaga akal sehat, itu harus keluar kandang. Karena bagi saya, ini adalah tugas sejarah yang mesti kita emban. Kalau kemudian cara berpikir DPR dan pemerintah sudah ngaco seperti ini, melakukan cara-cara kotor untuk melanggar kekuasaan, maka semua orang yang masih punya kewarasan harus keluar kandang. Kalau kita misalnya pinjam katanya Benazir Bhutto ya saat-saat indah bagi sebuah kapal itu adalah ketika ditambatkan di dermaga, dia kelihatan indah berbandingkan cahaya. Tapi kapal itu kan tidak dibuat untuk ditambatkan di dermaga, kapal itu dibuat untuk menghajar gelombang membelah lautan. Maka semua orang-orang yang masih waras berpikiran waras, ya harus keluar kandang, penuhi kantor-kantor pemerintahan untuk menyatakan sikap bahwa ada yang salah dengan cara berpikir DPR dan pemerintah. Karena kalau melihat pada sejarah, saya pikir ya hanya dengan tumpah ruah di jalan-jalan kemudian perubahan itu bisa kita lakukan. Soekarno tumbang karena massa yang besar, pressure massa yang besar. Soeharto tumbang juga karena itu dan lain sebagainya. Jadi saya berharap ya, artinya langkah politik yang diambil PDIP ini untuk mengusung calon-calon kepala daerah berbasis pada putusan MK ini sah-sah saja dan berada di barisan civil society. Anda mau mengatakan seperti itu, Pak Herdi? Ya, saya pikir tidak ada masalah. Kita butuh juga teman-teman di DPR untuk segera kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kemudian menyatakan sikap terhadap garis demokrasi yang hendak kita bangun. Yang pada sisi yang lain itu sedang berusaha diobok-obok oleh DPR dan pemerintah. Saya pikir nggak ada masalah dengan itu. Ya. Terakhir, Bung Randy juga pertanyaan yang sama. Dari kacamata pemilih, langkah politik yang diambil PDI Perjuangan dalam berupaya mengusung calon kepala daerah, terutama di Jakarta kalau yang jadi sorotan akhir-akhir ini? Sebenarnya bukan soal civil society, bukan soal partai politik, tapi soal norma hukum. Itu yang kami mau tegaskan. Bahwa mau PDIP, mau partai apapun, sepanjang persyaratannya
ada kan dua persyaratan pencalonan. Persyaratan pencalonannya itu memenuhi syarat. Oke. Bahwa persyaratan pencalonan itu kan MK sudah menyatakan tidak memenuhi syarat yang sudah tidak berlaku lagi bertentangan dengan hukum yang 20% kursi dan 25% akumulasi kursi. Yang berlaku apa? Berdasarkan putusan MK, maka yang berlaku dalam norma persyaratan pencalonan itu mengikuti 10%, 8,5%, 7,5%, 65% berdasarkan jumlah penduduk. Provinsi kan yang 2 juta, 2,2 sampai 6 dan kabupaten 250, 500 dan sebagainya itu nanti dibaca jelas. Jadi persyaratan pencalonan itu berdasarkan per hari ini dan meskipun besok atau hari ini diputuskan oleh DPR perubahan undang-undang itu tidak membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya erga ormes berlaku saat dibacakan yang berkekuatan hukum tetap, final and binding, mengikat semua pihak. Itu pertama. Jadi mau ada undang-undang, mau ada perpu dan lain sebagainya, bahwa sesuai dengan undang-undang dasar, putusan Mahkamah Konstitusi terkait ya, muatan substansi pasal ayat, muatan persyaratan pencalonan, ya kan, yang sudah diubah MK menjadi yang 10% sampai 6,5%. Itu berlaku sekarang dan seterusnya. Dalam konteks pilkada. Oleh karena itu, saya katakan tadi, mau partai politik apapun itu pendekatan pencalonnya mestinya harus berdasarkan jumlah DPT dalam setiap daerah presentasinya. Itu. Jadi apakah civil society berkah atau tidak? Konstitusinya begitu. Dan Mahkamah Konstitusi punya peluang untuk batalkan. Kedua, ada norma terkait sengketa pemilihan. Daftar kan semua. Pertanyaan publik. Nanti KPU terima enggak? Kalau seandainya KPU terima, it's okay. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dia memenuhi misalnya 7,5%, 8, misalnya di Jakarta dicontohkan tadi kan, dia harus berapa? 7,5% kan. Seandainya, ini seandainya dibatalkan atau KPU menyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan, itu 3 hari setelah itu siapapun calonnya bisa mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu dalam 12 hari. Bawaslu harus memutus. Nah, Bawaslu dalam memutus bisa saja membatalkan atau bukan membatalkan SK KPU dan menyatakan calon tersebut sah. Karena apa? Ada norma hukumnya. Apa? Itu tadi. Norma dari Mahkamah Konstitusi. Apapun siapapun jadi ada calonnya, sengketa pemilihan sampai ada pada perselisihan hasil pemilihan. Siapapun yang dicalonkan, partai politik manapun yang mengusung, dan aturan apapun yang dipakai, tetap norma hukum yang dilihat. Dan putusan diskusi kita pagi hari ini tetap bahwa berpandangan putusan Mahkamah Konstitusi lah yang bisa dijadikan landasan untuk mengusung masing-masing pasangan calon di Pilkada serentak 2024. Apa yang terjadi di DPR itu adalah upaya politik yang tentu saja kita harus kaji lagi, kita harus debat lagi bersama apa urgensinya yang akan dicapai oleh segelintir ataupun beberapa orang di partai politik yang ada di DPR mencapai tujuan tertentu. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, ada Pak Herdian Sahamzah, serta Koordinator Nasional JPPR, Bung Randy. Terima kasih Bung Randy Umboh sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini juga didengar oleh anggota Dewan yang sampai saat ini kita undang juga belum mau untuk hadir. Tapi yang berdiskusi oleh rakyat. Didengar oleh berdiskusi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Bapak-Bapak. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, terima kasih. Ya, makasih. Saudara.